رمضان كريم كريم كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalilladzi farada alaina siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa, juga ibadah-ibadah yang lain dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa AFTV yang dimuliakan oleh Allah, salah satu nama yang disematkan untuk bulan Ramadan yaitu Syahrul Jihad, bulan jihad. Sepintas kalau kita mendengar tentang istilah jihad, terlintas dalam benak kita yaitu peperangan atau perjuangan gitu ya. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena memang dari segi historis, dari sejarahnya, di zaman Rasulullah justru ada beberapa peperangan yang justru terjadi pada bulan Ramadan. Ada 4 peperangan, setidaknya ada 4 peperangan yang terjadi di bulan Ramadan semasa Rasulullah. Yang pertama yaitu yang sangat terkenal, Perang Badar. Perang Badar ini terjadi di Lembah Badar yang jaraknya kurang lebih 100 kilo dari kota Madinah. Perang ini terjadi pada tahun kedua Hijriah, terjadi pada tepatnya tanggal 17 Ramadan, ya. Di mana tahun kedua Hijriah ini adalah merupakan pertama kalinya umat Islam disyariatkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dalam perang Badar ini, jumlah kaum muslimin waktu itu 313 orang, sedangkan pasukan kafir Quraisy itu 1.000 orang. Ya. Dari 313 pasukan ini, yang menggunakan senjata pedang itu hanya 8, yang menggunakan pakaian perang itu 6 orang, yang mengendarai onta ada 70, yang mengendarai kuda itu ada 2. Bandingkan dengan pasukan musuh yang jumlahnya 1.000 orang, 600 orang itu dengan senjata lengkap, 700 orang mengendarai onta, dan 300 orang mengendarai kuda. Dari segi jumlah dan dari segi persenjataan sangat tidak seimbang. Namun karena pertolongan Allah, Rasulullah SAW bersama pasukannya memenangkan peperangan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu Perang Khandaq. Perang Khandaq ini terjadi pada Ramadan tahun ke-5 Hijriah. Perang Khandaq ini juga dikenal dengan Perang Al-Ahzab, ya, atau Perang Konfederasi, di mana 3.000 pasukan Muslim ini menghadapi 10.000 pasukan musuh, ya, di mana pasukan musuh ini terdiri dari Bani Quraisy, Bani Nadir, Bani Sulaim, dan Bani Murrah. Dalam peperangan ini Rasulullah SAW menggunakan taktik
yaitu membuat parit yang lebar, gitu ya. Parit ini dibuat dalam waktu 6 hari, sehingga pasukan musuh itu kesulitan untuk menyerang pasukan Islam. Sehingga pada hari ke-25, pasukan musuh menyerah karena tidak bisa menyerang kaum muslimin atau kesulitan menyerang pasukan Islam. Yang ketiga yaitu Fathu Mekah, ya, penaklukan kota Mekah. Ini terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, dan ini merupakan puncak daripada dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana perang ini terjadi karena terjadi pelanggaran atas perjanjian Hudaibiyah, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa kurang lebih 10.000 pasukan untuk memasuki kota Mekah. Namun sebelum memasuki kota Mekah, suku Quraisy, terutama dari kerabat Rasulullah, ini berbondong-bondong masuk Islam. Mereka yang awalnya sangat keras memusuhi atau menentang dakwah Rasulullah, pada hari itu mereka berbondong-bondong menghadap Rasulullah untuk memeluk Islam. Salah satu dari kerabat beliau adalah paman beliau sendiri, Abbas, berserta keluarganya. Juga ada saudara sepupu beliau, Ibnul Harith dan Abdullah bin Umayyah, juga bersama keluarganya menyatakan diri masuk Islam. Rasulullah SAW dalam Fathu Makkah ini, beliau membagi pasukannya menjadi 2 bagian. Yang pertama dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang memasuki kota Mekah dari sayap kanan, yaitu dari dataran rendah. Sedangkan pasukan berikutnya dipimpin oleh Zubair bin Awam, di mana beliau membawa pasukan dari sayap kiri dengan membawa bendera Rasulullah dan masuk dari dataran tinggi. Dalam penaklukan kota Mekah ini, Rasulullah SAW tidak mendapatkan perlawanan yang berarti dari penduduk kota Mekah, sehingga Rasulullah dengan mudah menguasai kota Mekah. Peperangan yang terakhir yaitu peperangan Tabuk, di mana peperangan ini terjadi pada 9 tahun ke-9 Hijriah. Perang Tabuk ini sejatinya itu dimulai dari bulan Rajab, namun Rasulullah SAW baru kembali dari medan peperangan pada tanggal 26 Ramadan tahun ke-9 Hijriah dengan membawa kemenangan yang gemilang. Pemirsa AFTV yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi sejarah kenapa bulan Ramadan juga disebut dengan bulan jihad. Dan dari sejarah ini kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran, sehingga kita bisa lebih bersemangat lagi di dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain selama bulan puasa, sehingga kelak nanti di penghujung Ramadan ini kita akan bisa meraih kemenangan dengan predikat sebagai orang yang bertakwa. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AFTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita support channel AFTV dengan cara like, komen, share, dan subscribe video-video kami. Dan jangan lupa follow sosial media kami Al Furqon Jember. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.